Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Andri selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Kewarganegaraan. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang diberikan Bapak. Sebelum saya melanjutkan ke pertanyaan, saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Margarita Kortanpolu, NIM 240401040024. Lanjut ke pertanyaan yang pertama. Apa yang dimaksud dengan warga negara kompeten menurut Haryatumoco? Menurut Haryatumoco, warga negara kompeten adalah warga negara yang memiliki kemampuan dan keahlian untuk menjalankan hak dan kewajibannya sebagai warga negara secara efektif dan bertanggung jawab. Ini mencangkup kemampuan berpikir kritis, berpartisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta memiliki pemahaman mendalam tentang konstitusi dan sistem pemerintahan. Soal yang kedua, mengapa warga negara kompeten menjadi subjek penting dalam pelaksanaan konstitusi negara? Warga negara kompeten merupakan subjek penting dalam pelaksanaan konstitusi karena mereka mampu memahami, menafsirkan, dan menerapkan nilai-nilai konstitusional dalam kehidupan sehari-hari. Kemampuan mereka untuk berpartisipasi aktif dan bertanggung jawab memastikan berjalannya pemerintahan yang demokratis dan efektif. Tanpa warga negara kompeten, konstitusi hanya akan menjadi dokumen mati. Pertanyaan yang ketiga, tuliskan minimal 2 perbedaan antara good citizen dan good man dalam konteks filsafat kewarganegaraan. Berikan penjelasan dan contohnya. Yang pertama, good citizen berfokus pada peran dan tanggung jawab warga negara dalam konteks negara, sedangkan good man berfokus pada moralitas dan etika individu terlepas dari konteks kewarganegaraannya. Contoh, seorang good citizen akan patuh pada peraturan lalu lintas, sedangkan seorang good man akan selalu jujur dan berbuat baik kepada orang lain, terlepas dari apa tindakan tersebut terkait dengan peraturan negara atau tidak. Yang kedua, good citizen menekankan pada kepatuhan terhadap hukum dan aturan negara, sedangkan good man menekankan pada nilai-nilai moralitas universal. Contohnya, seorang good citizen akan membayar pajak sesuai dengan aturan, sedangkan seorang good man akan berbagi kekayaan dengan orang yang membutuhkan, bahkan jika hal itu tidak diwajibkan oleh negara. Soal yang keempat, jelaskan keutamaan warga negara menurut Devlin. Devlin menekankan keutamaan warga negara pada kemampuan untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik dan sipil. Ini mencangkup kemampuan untuk berpikir kritis, berdebat secara rasional, dan berkompromi demi kepentingan bersama. Keutamaan ini penting bagi terwujudnya demokrasi yang sehat dan berkelanjutan. Soal yang kelima, apa saja yang menjadi syarat atau kriteria agar negara mampu menjadikan kewarganegaraannya terbaik di dunia? Yang pertama, pemerintahan yang adil dan transparan, yang dimana pemerintahan harus menjunjung tinggi supremasi hukum, melindungi hak asasi manusia, dan memastikan keadilan bagi semua warga negara. Yang kedua, sistem pendidikan yang berkualitas, yang dimana pendidikan harus mampu membekali warga negara dengan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang diperlukan untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, perekonomian yang inklusif,
yang dimana perekonomian harus mampu menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, dan memastikan kesejahteraan bagi semua warga negara. Yang keempat, masyarakat yang demokratis dan berpartisipatif, yang dimana warga negara harus memiliki kebebasan untuk berekspresi, berkumpul dan berorganisasi, serta berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan. Yang kelima, perlindungan hak asasi manusia, yang dimana negara memastikan perlindungan hak asasi manusia demi diskriminasi. Lanjut soal yang keenam. Menurut Anda, mampukah Indonesia menjadi negara yang menjadikan warga negaranya menjadi the best citizen di dunia? Berargumen. Yang pertama, Indonesia memiliki potensi untuk menjadi negara yang memiliki warga negara terbaik di dunia. Namun hal ini membutuhkan upaya untuk konsisten dan terintegrasi dalam berbagai pihak, termaksud pemerintahan, masyarakat sipil, dan sektor swasta. Tantangan yang dihadapi antara lain masih adanya korupsi, kesejahteraan ekonomi, dan rendahnya kualitas pendidikan di beberapa daerah. Namun, dengan komitmen yang kuat dan strategi yang tepat, Indonesia dapat mengatasi tantangan tersebut dan mewujudkan cita-cita tersebut. Soal yang ketujuh. Mengapa nilai-nilai menjadi materi dasar dalam filsafat kewarganegaraan? Beri minimal 2 penjelasan. Yang pertama, nilai-nilai menjadi materi dalam filsafat kewargaan karena yang pertama, nilai membentuk dasar moral dan etika kewarganegaraan, yang dimana nilai seperti keadilan, kejujuran, tanggung jawab merupakan landasan bagi perilaku warga negara yang baik. Tanpa nilai-nilai ini, kewarganegaraan akan hilang arah dan makna. Yang kedua, nilai-nilai menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan politik, yang dimana nilai-nilai menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan publik dan dalam menyelesaikan konflik sosial. Dengan berpegang pada nilai-nilai tersebut, negara dapat menciptakan kebijakan yang adil dan bermanfaat bagi seluruh warga negara. Yang kedelapan, mengapa stubborn fallacy menjadi penting dalam konteks pemahaman dan pelaksanaan kewarganegaraan? Yang pertama yaitu stubborn fallacy atau nilai-nilai yang teguh sangat penting dalam konteks kewarganegaraan karena mereka memberikan landasan moral yang kuat dan konsisten di tengah perubahan sosial dan politik dan dinamis. Nilai-nilai memastikan konsistensi dalam perilaku dan pengambilan keputusan, mencegah perilaku oportunistik, dan melindungi hak-hak dasar warga negara. Pertanyaan yang ke-9, berilah pendapat Anda terkait sila ketuhanan yang Maha Esa yang kerap dimengerti di upaya memperoleh kesucian dengan melaksanakan sila tersebut. Sila ketuhanan yang Maha Esa lebih menekankan pada pengakuan atas hak setiap individu untuk memeluk dan menjalankan agamanya masing-masing, serta menghargai keberagaman keyakinan. Kesucian merupakan tujuan pribadi masing-masing individu dalam konteks spiritualitas mereka dan tidak selalu terkait langsung dengan pelaksanaan sila ini dalam konteks beragama. Nomor 10, mungkinkah warga negara menjadi suci dalam negara? Konsep kesucian dalam konteks warga negara relatif kompleks. Kesucian dalam arti spiritual atau keagamaan adalah ranah pribadi yang tidak dapat dipisahkan oleh negara.
Namun, negara dapat menciptakan lingkungan yang konduktif bagi warga negara untuk mengembangkan moralitas dan etika mereka melalui pendidikan, penegakan hukum, dan kebijakan publik yang adil. Dengan kata lain, negara dapat mendorong warga negara untuk berperilaku baik dan bertanggung jawab serta tidak dapat membuat mereka suci dalam arti spiritual atau keagamaan. Suatu negara yang baik dapat memfasilitasi pengembangan moralitas dan etika warga negaranya, menciptakan lingkungan yang memungkinkan mereka untuk hidup berdampingan secara damai dan harmonis, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Namun kesucian tetaplah menjadi tanggung jawab individu masing-masing. Sekian hasil jawaban saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Selamat siang, Pak.